Halo guys, bertemu lagi bersama ini Bapak Jambrong Mania ya guys ya. Tuh, lihat guys tuh. Batunya gede-gede ya kan. Ini dia pakar politik peradaban di Kampung Bosiwai. Nah, sekarang ini Bosiwai mau mewawancarai Bapak Jambrong Mania. Coba ini Pak Jambrong, apa pendapat Pak Jambrong tentang fenomena hari ini di mana itu banyak koruptor yang dihukum ringan? Coba ini saya minta pendapat Pak Jambrong dan bagaimana tanggapan Pak Jambrong terhadap fenomena-fenomena tersebut yang dianggap sangat melukai keadilan masyarakat. Coba Pak Jambrong. Kalau menurut saya, ya, kalau seandainya saya jadi pejabat aja nih ya, jadi pejabat, jadi lurah kek, ya, apalagi di atasan lurah, ya. Kalau menurut undang-undang saya, kalau ada yang korupsi itu sebenarnya dihukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Karena merugikan masyarakat banyak kok. Merugikan masyarakat. Sama aja dia apa itu narkoba. Narkoba. Sama. Dibandingkan maling ayam. Jadi membunuh secara perlahan gitu Pak Jambrong ya. Iya. Orang lain mah yang korupsi senang-senang. Senang-senang ya Pak Jambrong ya. Mobilnya banyak, iya kan? Iya betul. Istrinya cakep. Istrinya cakep. Anaknya cakep. Senang yang korupsi harusnya dihukum mati. Dihukum mati. Jangan dihukum ringan. Karena itu merusak negara. Kalau menurut ilmu saya. Kalau menurut Pak Jambrong ini ya, pendapat Pak Jambrong ya. Ilmu kan masing-masing. Ini kan juga punya ilmu. Pak Jambrong, kan lagi rame nih, iya kan? Itu yang korupsi timah 300 triliun. Itu kan diponisi timbang 6 tahun penjara Pak Jambrong ya. Sedangkan kemarin itu ada berita viral juga itu maling ayam 7 tahun Pak Jambrong. Ini kan sangat-sangat benar-benar sangat-sangat itu kebalik Pak Jambrong ya. Iya. Coba ini pendapat Pak Jambrong, ini kenapa ini bisa gitu dia sampai dihukum hanya 6 tahun penjara belum dipotong segala macam Pak Jambrong. Jadi kalau menurut saya itu yang korupsi ya, karena duitnya banyak. Karena duitnya banyak. Dia main. Oh, main. Main dong. Main. Artinya siapa bilang nggak main? Ada sogok masuk kerja aja main. Main ya Pak Jambrong ya. Siapa bilang nggak main? Iya. Main. Kalau maling ayam karena nggak ada duitnya. Nggak ada duit, miskin lagi. Lah miskin susah. Susah. Penjaranya lah jadi lama. Nggak punya pengacara. Lah nggak buat bayar, nggak ada yang buat bayar ya kan? Iya. Jadi maksud Pak Jambrong itu ada sogok menyogok, begitu Pak Jambrong? Ada lah, pasti ada. Itu kecurigaan kita Pak Jambrong iya, ya? Di dunia ini orang yang punya duit pasti nyogok-menyogok. Udah pasti ada. Udah. Sekolah aja. Nyogok kan sekolah. Nyogok sekarang Pak Jambrong ya? Masuk kerja aja nyogok. Lah, apalagi itu korupsi yang duitnya triliunan. Bukan main, bukan nyogok lagi. Apa itu Pak Jambrong? Karena dia ada duitnya nyogok-menyogok. Nyogok-menyogok jadinya. Nah, iya. Jadi intinya karena pasti ada transaksi sogok-menyogok. Sogok-menyogok. Makanya ringan Hukumannya. Kalau maling ayam karena nggak ada sogok-menyogok, nggak ada duitnya, hukumannya 7 tahun. 7 tahun. Diem baik. Imbang. Nggak berani ngelawan. Ya. Karena dia nggak punya kuasa hukum. Nggak punya kuasa hukum, betul Pak Jambrong. Itu. Coba ini masukan Pak Jambrong apa nih? Terutama untuk kepala negara kita atau presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Coba ini masukan Pak Jambrong seperti apa? Kalau menurut saya begini, kepada Bapak Presiden Prabowo menurut saya itu kalau yang korupsi itu seharusnya jangan dihukum ringan, apalagi dimaafkan. Nggak usah dimaafkan. Nggak usah dimaafkan ya. Memang benar. Cuma kriminal di atas kriminal gitu Pak Jambrong ya. Iya begitu. Jadi menurut saya itu yang korupsi mah jangan dihukum ringan. Harusnya bisa dihukum mati. Hukum mati. Karena merugikan masyarakat dan merugikan negara. Udah dasarnya itu. Udah dasarnya Pak Jambrong ya. Dan itu bisa membuka peluang untuk memberikan efek jerak bagi para calon koruptor Pak Jambrong ya. Betul itu Bang. Jadi ini pendapat Pak Jambrong ya guys ya. Ini pakar politik peradaban di Kampung Bosiwai guys ya. Ini orang yang sangat vokal gitu kan. Dia enggak ini guys ya, enggak ngomongin kriminal. Dia yang penting ada pembahasan tentang kebijakan pemerintah Pak Jambrong. Bukan begitu Pak Jambrong ya? Betul, harus ini mau di penjara dikasih 6 triliun. 6 tahun. Pak Jambrong, kira-kira kalau dikasih 300 triliun mau di penjara Pak Jambrong? Mau kalau dikasih mah. 10 tahun ini mau ya? Mau tuh. 300 triliun. 300 triliun enggak habis. Apa di penjara saya kalau enggak habis 70 turunan. Enggak apa-apa biarin. Jadi intinya Pak Jambrong itu masukan Pak Jambrong untuk Pak Prabowo ya. Sebagai presiden kalau bisa katanya guys ya, para koruptor itu dihukum mati biar ada efek jerak. Oke Pak Jambrong, terima kasih atas waktunya. Coba kasih kata-kata ini buat para pemirsa. Ya pemirsa yang ada di Bosiwai sini, kalau bisa kita bagaimana caranya untuk semua orang yang mendengar kalimat
ya, bahasa saya coba kita apalah itu Lupa. harus kita renungkan Betul Pak Jamrong. sama-sama Secara sama-sama itu Pak Jamrong ya. supaya Bapak Presiden kita yang menjadi namanya koruptor itu harus kita dihukum mati karena sudah jelas dia merugikan masyarakat banyak dan negara. Pak Jamrong ya. Ya, begitu, Pak. Sekali lagi Pak Jamrong, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Jamrong selalu diberikan kelancaran rezeki ya Pak Jamrong ya. Amin. Amin. Oke guys, cukup sekian guys ya. Jangan lupa yang suka dengan Pak Jamrong Mania, like, komen dan subscribe guys. Terima kasih guys. Dah.